Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwari, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sejarah hukum Indonesia. Satu, mengetahui sejarah hukum di Indonesia. Kedua, mengetahui sumber-sumber hukum di Indonesia. Dan ketiga, mengetahui dan mampu menjelaskan sejarah awal pengantar tata hukum Indonesia menjadi pengantar hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia. Nah, perlu kita ketahui pada tahun 1840 sampai 1890 perkembangan awal sejarah hukum Indonesia. Nah, supremasi hukum untuk eksekutif pemerintahan kolonialis. Kebijakan hukum kerajaan kepada orang Eropa semata, memperdayakan hukum Eropa untuk digunakan oleh bangsa pribumi. Nah, tujuan adalah persamaan kedudukan dalam bermasyarakat. Nah, Groundwich 1848 dan Regierend Grand Lemens 1854 sebagai bentuk liberalisme hukum di Hindia Belanda. Sejak adanya Machteenscheiding digunakan membatasi kekuasaan eksekutif Indonesia dengan hukum kerajaan Belanda. Akibatnya bahwa hukum Indonesia sejak 1854 yang berasal dari Belanda adalah hukum kerajaan yang liberal. Berikutnya, kebijakan unifikasi hukum. Unifikasi dengan cara kodifikasi hukum kerajaan. Tujuan utama adalah mempositifkan hukum dan menegakkan dan membebani badan-badan peradilan, dan dengan adanya kodifikasi dan penataan agar ada kepastian hukum. Tetapi dalam realitas ada dualisme hukum kerajaan dan peradilan, yaitu hukum dan peradilan Belanda, hukum dan peradilan masyarakat. Peradilan umum yang berlaku distrik Gerecht. Nah, Regentschapsgerecht, Landrecht, Residentengerecht, Raad van Justice, dan Hooggerechtshof, serta Politolor Rechtbank van Omega. Unifikasi dan kodifikasi hukum kerajaan dikenal dengan istilah Bewensterechtspolitiek. Distrik Gerecht atau Division Cons adalah pengadilan tingkat kewedanan. Regentschapsgerecht adalah badan peradilan yang diselenggarakan di kabupaten untuk orang pribumi, peradilan banding untuk perkara distrik Gerecht. Landraad adalah badan peradilan sehari-hari untuk kaum pribumi. Residentengerecht adalah badan peradilan tingkat kepresidenan yang dipimpin oleh presiden. Raad van Justice adalah peradilan untuk orang Eropa, ada sejak zaman VOC. Hooggerechtshof adalah peradilan tingkat kasasi, dan Politolor adalah badan peradilan untuk perkara sumir yang tidak masuk yurisdiksi Landraad atau Rechtbank van Omega. Rechtbank van Omega atau Court of Circuit adalah badan peradilan untuk kaum pribumi. Baiklah, untuk poin berikutnya adalah eksperimentasi dengan Undang-Undang 1860 sampai 1890. Yang pertama, ada usaha merealisasikan berlakunya hukum Eropa secara luas di Hindia Belanda. Yang kedua, adanya konflik budaya hukum akibat pertemuan ide Eropa dan pribumi. Yang ketiga, adanya Kulturwet 1865, Undang-Undang Pertanian. Yang keempat, Agraris Wet 1870, Undang-Undang Pertahanan. Yang kelima, Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Staatsvoer Inlander 1879. Dan yang keenam, Coelie Ordonnantie 1880, Peraturan Buru-Buru. Dengan sejarah berikutnya, politik etis 1890 sampai 1910. Yang pertama, eksploitasi ekonomi. Yang kedua, politik etis adalah atas balas budi. Yang ketiga, politik etis pada hakikatnya adalah peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi penduduk pribumi melalui bidang pendidikan. Yang keempat, tujuannya adalah adanya Zelbestuur, yaitu pemerintahan Hindia Belanda yang merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Sejarah yang berikutnya itu berlakunya hukum adat 1910 sampai 1942.
Yang pertama, pengakuan hukum adat. Di Belanda tahun 1914 muncul rancangan Undang-Undang Edinburgh yang disampaikan oleh Van Vollenhoven. Salah satu isi yang penting adalah adanya pengakuan hukum rakyat yang tidak tertulis hukum adat. Dalilnya bahwa hukum penduduk pribumi berbeda dengan hukum Eropa. Sejak tahun 1923, hukum adat diakui melalui rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Hindia Belanda. Sejak tahun 1925, adat mulai berlaku dengan dalil Cowan dan Van Vollenhoven. Dan berikutnya, lahirnya Landraad sebagai badan peradilan untuk pribumi. Nah, poin-poinnya, dalam peradilan hukum adat digunakan untuk menyelesaikan perkara Landraad. Yang kedua, hukum adat dianggap sebagai self-regulating mechanism. Yang ketiga, tahun 1930, hukum adat kian berpengaruh dalam pemerintahan maupun peradilan. Dan yang keempat, hukum adat diakui oleh pemerintah Belanda sebagai dualisme hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum kaum pribumi. Nah, sejarah berikutnya adalah pendidikan hukum Rijksschool untuk pribumi. Yang pertama, berdirinya sekolah hukum untuk pribumi adalah Opleiding School atau Rijksschool tahun 1909. Kemudian Rijksschoolgan School berdiri di Batavia pada tahun 1924 oleh Gop Jan Dok Fox. Yang kedua, Mister, yaitu program sekolah lanjutan lulusan Rijksschool di Leiden, Belanda. Perkembangan sejarah berikutnya adalah perkembangan hukum pasca kolonial. Pada tahun 1940 sampai 1945, akhir kekuasaan kolonial, masih ada dualisme hukum Van der Vienne. Dia mengatakan bahwa tidak keberatan menerapkan dualisme hukum kerajaan. Masih ada pergolongan rakyat, golongan Eropa, pribumi, Timur asing, Cina, dan bukan Cina. Nah, zaman Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Berlaku hukum Jepang Osama Shirei 1942. Badan peradilan Hongkret-Sot Seiko Hoin, Rat Van Jasti Kato Hoin, Landraad Tio Hoin, Regat Kapkret Ken Hoin, Distrik Grand Grades Gun Hoin. Perkembangan sejarah berikutnya adalah awal kemerdekaan. Berlaku hukum nasional. Dasar adalah pasal 2 aturan peralihan segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, yang berikutnya mulai berlaku tertib hukum nasional yaitu hukum Indonesia. Perkembangan sejarah berikutnya adalah pada tahun 1950 sampai 1959 yang dikenal dengan revolusi fisik. Yang pertama, berlakunya Undang-Undang Dasar Serikat. Yang kedua, berlakunya demokrasi liberal. Hukum yang berlaku adalah hukum liberal. Nah, yang berikutnya tahun 1959 sampai 1966 yang dikenal dengan Orde Lama. Yang pertama, berlakunya demokrasi terpimpin. Yang kedua, politik kuat, hukum melemah. Nah, pada tahun 1966 sampai 1998 dikenal dengan Orde Baru. Fokus pembangunan ekonomi. Yang poin kedua, hukum sebagai social engineering. Yang ketiga, hukum nasional sebagai pengembangan hukum adat. Sejarah berikutnya adalah pada tahun 1998 sampai dengan sekarang yang disebut reformasi. Yang pertama, hukum dibangun berdasarkan HAM. Yang kedua, hukum dibangun harus konstitutif. Yang ketiga, hukum dibangun sejajar dengan politik. Yang keempat, ada lembaga hukum, MK, KPK, dan sebagainya. Yang kelima, ada pembaharuan hukum antara lain pembaruan sistem politik dan ketenegaraan (HTN), pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia. Yang berikutnya, pembaruan sistem hukum, sistem ekonomi, hukum ekonomi. Untuk bab kedua adalah sumber-sumber hukum. Nah, pengertian sumber-sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum dalam arti sejarah adalah dari mana pembuatan undang-undang memperoleh bahan untuk membentuk undang-undang. Contoh, Kode Sipil Prancis merupakan sebagai hukum bagi Burgerlijk Wetboek atau KUHP Perdata. Nah, Burgerlijk Wetboek
sebagai hukum bagi KUHP Perdata. Nah, ada KUP Handel sebagai hukum bagi KUHP Dagang. Sumber hukum sosiologi. Sumber hukum sosiologi adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif. Contoh, ekonomi, politik, perdagangan, agama yang mempengaruhi pembentukan undang-undang dalam membentuk undang-undang. Berikutnya poin ketiga, sumber hukum dalam arti filosofi. Menurut L.J. Appledon, sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum untuk isi hukum, ukuran untuk menguji hukum agar dapat mengetahui apakah ada hukum yang baik. Yang kedua, sumber kekuatan mengikat hukum. Sumber adalah rasio atau akal. 4. Sumber hukum formal. Undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, pendapat ahli hukum, dan perjanjian. Yang pertama ada undang-undang. Pengertian undang-undang. Yang pertama dalam arti formal adalah berkaitan dengan formalitas cara terjadinya undang-undang di Indonesia bisa dibuat oleh DPR bekerjasama dengan pemerintah. Nah, yang B dalam material adalah berkaitan dengan isinya yang mengikat umum. Undang-undang sebagai regelings adalah peraturan hukum yang berlaku bagi umum. Sumber kebiasaan. Nah, kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat. Kebiasaan menjadi sumber hukum karena dipengaruhi oleh mazhab historikal, jurisprudensi. Syarat terbentuknya hukum kebiasaan. Yang pertama, syarat material, pemakaian yang tetap. 2. Syarat psikologi, bahwa kebiasaan diyakini sebagai kewajiban hukum oleh komunitas atau kelompok. Ketiga, sumber hukum traktat. Traktat adalah perjanjian antar negara. Traktat dalam perbuatannya ada 2 prosedur. Yang pertama, pembentukan melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Perjanjian yang dianggap penting, perjanjian dengan negara lain. Yang kedua, perundingan dan penandatanganan dilakukan untuk perjanjian-perjanjian yang kurang penting. Hukum yang keempat adalah pendapat ahli hukum atau doktrin. Pengertian doktrin berasal dari bahasa Latin doctrina atau doctrine, artinya ajaran hukum, res clare. Zaman Romawi, corpus juris civil. Zaman pertengahan, pendapat ahli hukum menjadi sumber hukum bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat ahli. Sumber hukum jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan tertinggi. Di Inggris, jurisprudensi dikenal dengan istilah judgment law atau common law. Dalam proses peradilan Amerika dan Inggris, jurisprudensi dapat digunakan hakim dalam memutuskan perkara. Tetapi hakim juga boleh tidak memberikan putusan dalam peradilan, sehingga akan diputuskan oleh para juri. Di Indonesia, hakim juga bisa menggunakan jurisprudensi dalam memutuskan perkara. Pengantar Hukum Indonesia, semula sebutan yang digunakan untuk mata ajaran pengantar hukum Indonesia atau yang disebut PHI, ialah Pengantar Tata Hukum Indonesia atau PTHI. Hal ini tidak mendapati keterangan secara jelas berdasarkan keputusan Dirjen Dikti tahun 1983. Sebetulnya penggunaan perubahan penggunaan istilah mata ajaran tersebut tidak nampak adanya perbedaan yang prinsip atas materi yang diajarkan objek pengajar, meskipun dapat dicari segi perbedaannya atas pemakaian istilah tersebut. Demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah PTHI menjadi PHI memang beralasan karena dengan dihilangkannya kata tata tidak merubah makna, karena kata tata artinya juga aturan, sehingga jika dengan kata tata nampak terlalu berlebihan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah hukum Indonesia. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.